Kang Mida, Iya. melihat ini kan Pak Ketua. Yep. Pak Ketua putra daerah Serang Utara, orang Serang Utara. Ini kan kadang-kadang rame nih. Ya kita kan mantau nih kadang-kadang di medsos. Iya. Banyak penolakan. Sebenarnya di masyarakat Serang Utara, boleh saya tanya, pernah nggak ngambil sampling nelayan, petani? Bagaimana sih situasinya? Ketika ada kawan-kawan yang pro dan kontra, dan setelah FP2N mengkaji, menganalisis, timbullah nongol sini, tentu karena ada Banten Pulih. Banten Pulih adalah satu formula, salah satu formula untuk meningkatkan, memberikan satu rasional bahwa ada sesuatu yang harus diluruskan. Dengan riang gembira seperti apa, tidak mesti harus melulu pakai otot sebagainya. Capek, Pak. Capek. Maka ini salah satu kenapa saya mendukung Banten Pulih ini, karena ada satu jiwa dan rasa visi yang sama. Oh, tujuannya baik. Lagi-lagi saya identifikasi apa sih Banten Pulih. Sebelum Bang Mahesa tanya ini, saya tanya dulu apa sih Banten Pulih. Oh ya, bagus juga dari redaksi Banten Pulih. Siapa yang tidak pengen Banten maju dan pulih? Betul. Sehat. Masa Banten sakit dan bertempur? Nggak etis. Jangan berbicara. Kasihan anak-anak kita. Jangan berbicara teman-teman. Dulu Banten ini lulu lantah, VOC ditolak, kemudian ya kita belajar. Kalau memang bisa positif kita menjadi garda depan, kenapa tidak? Dalam hal itu garda depan positifnya kepada Fokus Banten Pulih. Kenapa mendukung? Karena ada nilai yang bagus. Yang bagusnya yaitu pertama ada penyatuan berbagai ormas yang tadinya pro kontra, lambat laut semua jadi pro. Pro dalam kata investasi untuk Banten, bukan investasi untuk perseorangan dan sebagainya. Kembali lagi kepada itu investasi untuk pembangunan Banten, makanya ada Banten Pulih yang digagas oleh teman-teman yang lainnya ini. Ya ini bagus saya bilang. Bertempatnya rencana saya dengar di Tirtayasa, tiba-tiba di Tenara atau pindah lagi, ya kita tunggu aja. Kami bersepakat bersuara demikian. Kalau memang investasi baik, kenapa tidak? Investasi sehat. Sehat. Dengan cara terakhir itu tata kelola perusahaan atau konsorsium yang benar-benar terbuka dan transparan. Kalau memang melenceng, kami pun ada di garda paling depan, utara. Sepakat. Jadi kepada teman-teman jangan salah mengartikan Indra Dravang berbicara demikian. Wah ini pro, wah masalah pro dan pikir yang kami sudah menyadari, mengkaji dengan 4 tahap tadi, menganalisis kebijakan, mengidentifikasi polarisasi pro kontra seperti sudah apa. Ada kesimpulan. Sudah ada kesimpulan, kami bersuara di sini. Bahwa ada negara dan negara ini tidak benar. Ini Bang, saya tidak menyalahkan orang yang pro dan kontra. Itu normatif lah, sisi kanan dan kiri. Tapi kalau kanan kiri disatukan seperti mata pisau, akan tahu fungsinya seperti apa. Yaitu duduk bareng. Apa sih yang menjadi diskusi bermasalah? Kuncinya komunikasi. Iya. Jangan menurutkan hawa nafsu, jangan merasa egosentris masing-masing kelompok. Paling benar. Karena kebenaran ya tadilah. Kalau memang salah, adalah ranahnya APH ataupun badan hukum. Karena memang begini, saya juga ada sedikit terngiang di otak. Tapi harus saya sadari dan analisa. Kang Imdad, wong Pontang, wong Utara, tiba-tiba jadi kalian ngebela sing pro itu. Nah, jawaban saya terngiang. Bukan saya terlalu membela kepada satu kebijakan investasi, tetapi setelah dikaji tadi ada berapa proses, ada kebijakan, analisis kebijakan, identifikasi pro kontra sehingga ada itu. Jadi kepada teman-teman yang berbicara demikian, ya mohon maaf gitu kan. Kita berbeda pandangan tapi tetap satu rumpun saudara Serang Utara gitu kan. Di Serang ada potensi laut, ada potensi pesisir, ada penanaman mangrove, bank sampah kita. Berjuanglah bersama menghabiskan. Jadi selanjutnya pada kawan-kawan yang ada lirih berbicara, mari kita satukan diskusi bersama secara sehat dan sebagainya. Kuncinya komunikasi. Kuncinya komunikasi. 4 item tadi, menganalisis kebijakan, mengidentifikasi polarisasi, pro kontranya kenapa, apakah memang ada harga yang sesuai atau tidak. Di sana berarti apakah memang orang yang memberikan sesuai atau memang broker. Itu oknum. Ketika ada investasi masuk, yakin ada imbal negara atau daerah dampaknya. Kalau sudah ada dampaknya, berapa miliarnya nanti datang untuk pembangunan jalan. Menyebar melalui pajak. Salah satunya datang ke kas ADD desa sebagainya, pembangunan lokal. Merata ya. Enggak hanya misalkan Banten, ngomongin Tangerang aja. Cuma saya harus pikirkan ini teman-teman, pro dan kontra ini. Wah, bahwa itu dibayar. Nah ini enggak benar, sama narasi ini kan liar. Ya udah
duduk bareng. Saya ini salah satu tanggung jawab beban moral kita lah. Betul, saya benar Serang Utara, beban moral juga di awal saya. KM ini kan investasi yang kenapa dulu diam netral? Saya mengkaji selama 3 bulan. Pelajari dulu, menganalisa. Iya, bukankah diam lebih baik daripada berbicara tapi salah? Betul. Akhirnya apa? Jadi bumerang sendiri. Apalagi sekarang zamannya salah dikit ngomong di medsos ITE. Saya rumasa orang yang bodoh gitu kan. Tapi kebodohan ini mudah menjadi pelajaran. Mawas diri, hati-hati, mengontrol seperti itu. Lebih baik analisa. Ini tabayun. Lah ya tabayun dulu. Ini air bagus nggak? Akhirnya saya minum dulu coba. Mangga. Bisa baik. Ternyata ini bagus, tidak ada racunnya. Maka itu konsepnya kan bagus untuk diri kita dan semuanya. Tabayun. Kalau ini misalkan beracun, ya semua juga bersalah kan. Iya. Hal yang sama di investasi adanya. Kalau investasi baik, perencanaan tata kelola perusahaannya baik, dan kerjasama dengan kebijakan pemangku eksekutif, entah siapalah, entah pusat, entah pemprov, entah apa. Kalau baik pasti menyebar warga. Ada lainnya CSR. Kenapa saya bilang CSR itu? Karena memang itu undang-undang adanya. Sah masyarakat. Sah. Undang-undang 2007 jelas secara gamblang, pasal saya sebutin. Dan